datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Shalom, sukacita bertemu saudara-saudara sekalian semua pada ibadah raya seperti biasa pada hari Minggu. Sebab itu kita patut mengisinya bahwa berkat dari Tuhan ini kita isi dengan ucapan syukur, dan ucapan syukur ini adalah dalam bentuk pendengaran kita akan firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala. Bapa di dalam sorga, Allah Tritunggal, kami mau memuliakan Engkau lewat tubuh kami. Kami mau duduk manis untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan tetap kami butuhkan. Firman Tuhan tetap kami perlukan supaya jalan kami tetap lurus sampai Engkau datang kali yang kedua. Roh Kudus, Engkau ikat kami semua, pegang kami semua, dampingi kami semua, supaya kami semua bisa fokus untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Berfirmanlah, amin. Sekarang kita memasuki masa-masa new normal. Ya, penting untuk kita membekali diri pada masa new normal ini. Tetapi bagi kita yang terpenting untuk kita memasuki dan menikmati masa new normal ini sebagai orang percaya adalah bahwa kita memiliki juga moral yang baru. Kita namakan new moral. Sehingga judul firman Tuhan kali ini saya beri judul new normal, new moral. New moral untuk menyambut new normal. Kita baca firman Tuhan langsung saja dari Wahyu 3 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, kita baca bersama-sama saudara-saudara ya. Dari Wahyu 3 ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, Yerusalem baru, New Jerusalem, kita sambut dengan new moral. Kalau kita ingin masuk ke Yerusalem baru, artinya kita juga harus memiliki moral yang baru. Ya, pada masa new normal ini, Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk kita juga merenda moral yang baru. Ya. Dikatakan barang siapa menang. Siapa yang menang? Dan menang yang bagaimana? Ayat ini tidak terlepas dari ayat atasnya, yaitu ayat 10-11 yang berkata demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Menang dari apa? Menang yang bagaimana? Yaitu menang ketika kita bisa mempertahankan untuk tetap memegang firman Tuhan. Dari ayat 10 dan yang 11 yang barusan kita baca. Menang untuk tetap memegang firman Tuhan. Menang karena kita kuat, konsisten
untuk tetap berjalan dalam iman yang sehat, iman yang berasal dari firman Kristus. Itu yang menang, yang akan memasuki Yerusalem baru. Itu adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang mau merenda new moral yang baru. Oleh sebab itu penting, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya kita dalam masa new normal ini, kita awali dengan merenda moral yang baru. Dimulai dari kita berkomitmen untuk mendengar, bukan hanya mendengar, tetapi menerima firman Tuhan. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Roh Kudus bekerja, supaya firman Tuhan yang kita dengar itu kita taati, dan kemudian kita turuti, dan kemudian kita lakukan. Karena zaman sekarang begitu banyak faktor-faktor di mana umat Tuhan seringkali lupa firman Tuhan. Banyak peristiwa-peristiwa yang seringkali menyebabkan firman Tuhan berlalu dari kehidupan Kristen. Ada persoalan sedikit, kita lupa firman Tuhan. Ada masalah sedikit menimpa kita, kita tendang firman Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan menghalangi kita. Seolah-olah firman Tuhan tidak pernah kita dengar selama hidup kita menjadi orang Kristen. Ya. Dalam situasi apapun, sukacita yang berlebihan, duka cita yang berlebihan, amarah, dendam, akar pahit, seringkali kita lupa firman Tuhan yang hampir setiap minggu kita dengar. Kemudian kita terlarut di dalam kelebihan-kelebihan atau kedukaan yang berlebihan, kesukaan yang berlebihan, atau peristiwa yang menyakiti hati kita. Dengan kata lain, di mana firman Tuhan yang kita dengar? Seperti itu, ya. Yang menang adalah yang memegang firman Tuhan, yang tidak mudah akan firman Tuhan. Karena apa? Karena menerima firman Tuhan, kemudian mentaati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Itu moral yang baru yang layak untuk masuk Yerusalem baru. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan langkah kita gagal di akhir, Tuhan Yesus hampir datang sebentar lagi, hanya karena moral kita yang tidak kita renda dengan rapi. Puji Tuhan. Bagaimana moral yang baru untuk memasuki Yerusalem baru? Itu yang penting. Bukan hanya kita memasuki masa new normal, kita memperlengkapi diri kita dengan berbagai perlengkapan new normal, ya new normal karena kita dipengaruhi oleh pandemi yang sekarang masih berlangsung, yaitu virus corona, di mana kita rajin memakai masker, kita tidak lupa memakai face shield, kita tidak lupa menjaga jarak, dan lain sebagainya protokol kesehatan. Jangan berhenti atau tidak berhenti sampai di situ. Tetapi yang penting, yang utama adalah bagaimana kita menata moral kita. Karena moral ini yang menentukan kita masuk atau tidaknya ke Yerusalem baru, yaitu moral yang baru. Jadi kita harus memiliki moral yang baru untuk memasuki Yerusalem baru juga. Kalau kita memasuki Yerusalem lama, kota Yerusalem yang untuk di dunia ini sekarang ini berada di negara Israel, kita masuk, kita akan pulang lagi, kita keluar lagi. Tetapi ketika kita masuk Yerusalem baru, dikatakan dalam ayat 12 yang di awal kita baca tadi, kita tidak akan keluar lagi dari situ. Amin. Kita akan tetap di situ bersama-sama dengan mempelai pria kita. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, normal yang baru artinya adalah moral yang baru. Moral yang baru itu seperti apa?
Dikatakan oleh Rasul Paulus, suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Moral yang baru adalah manusia yang baru. Manusia yang baru bukan berarti manusia yang kita biasanya kalau masa-masa tidak ada pandemi corona, kita tidak memakai masker, tidak memakai sarung tangan, tidak memakai face shield, tidak menjaga jarak. Ya, tetapi pada masa pandemi corona ini dan ketika kita memasuki masa new normal, kita memakai semuanya itu. Kemudian kita katakan itu manusia yang baru, bukan itu manusia yang baru. Manusia yang baru adalah ayat mengatakan Efesus 4 ayat 23 sampai 24, manusia yang baru adalah manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Manusia yang bergerak menurut kehendak Allah. Bukan menurut kehendak sendiri, bukan menurut kata orang sekalipun itu kata pendeta, bukan. Tapi manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Segala perkataan, tingkah laku kita adalah sesuai kehendak Allah. Kehendak Allah yang dinyatakan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan kekudusan itu adalah jati diri Allah. Jadi ciptaan baru adalah ciptaan yang perkataan, tingkah laku, pikiran, niat hatinya adalah didasarkan atas kekudusan Allah Yesus, Allah kita, dan kebenaran firman Tuhan. Pribadi yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Ya. Dalam ayat 23 sampai 24 dikatakan dalam Efesus 4, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini manusia baru, moral yang baru. Manusia yang rela diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu mulai sekarang saudara memasuki new normal, new moral adalah kita mau berjuang untuk rela bahwa roh dan pikiran kita dibaharui. Bukan pikiran kita lagi yang duniawi, bukan pikiran kita atau paradigma kita yang manusiawi, yang masih diliputi oleh daging, yang over sukacita, over duka cita, yang penuh hawa nafsu, yang penuh kekecewaan. Bukan itu. Tapi kita mau diperbaharui roh dan pikiran kita. Itu namanya manusia baru. Bagaimana saudara? Mari kita berjuang untuk kita memperbaharui pikiran kita. Mungkin pikiran kita selama ini, apalagi pada masa-masa pandemi corona ini, terlampau over takut. Kadang-kadang iman kita menjadi jungkir balik. Kadang-kadang kita membuat Allah kita menjadi pecundang. Seolah-olah Allah kita tidak mampu untuk melindungi kita. Saya mau katakan dengan tegas saudara, Allah bukan tukang obral janji. Kalau Allah berjanji dia menggenapi. Amin. Kalau Allah janji melindungi umatnya, dia akan melindungi umatnya. Amin. Kalau Allah janji memelihara umatnya, Allah akan memelihara umatnya. Jangan paradigma kita terbalik. Buat apa ke gereja, nanti pulang dari gereja saya sakit. Loh, nggak usah pulang dari gereja juga kalau mau sakit aja saudara. Tapi kadang-kadang ketika iman kita menjadi sakit dan paradigma kita jungkir balik, kita akan berkata begitu. Seolah-olah kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, seolah-olah kita tidak pernah tersentuh oleh kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Yang masa habis pulang ke gereja kemudian sakit? Apakah Allah kita Allah yang pecundang? Tidak, saudara. Allah kita Allah yang hidup, Allah yang sanggup melindungi. Puji Tuhan. Oleh sebab itu,
Rasul Petrus nasihatkan kita, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan, yang rohani, yaitu firman Tuhan, supaya oleh firman Tuhan, kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, itu kita rindukan. Ketika kita di rumah, kita rindukan firman Tuhan. Ketika kita di kantor, kita rindukan firman Tuhan. Di mana saja kita berada, kita rindukan firman Tuhan. Firman Tuhan sekarang mudah kita dapat. Di HP bisa, di buku-buku bisa, di catatan-catatan bisa, di mana saja bisa kita dapatkan. Rindukan itu supaya kita menjadi manusia yang baru. Sama seperti bayi yang baru lahir, pengennya susu yang murni aja, saudara. Kalau dia nggak dapat susu yang murni, dia menangis. Dia meronta-ronta sebisa mungkin. Tapi ketika dia memiliki susu yang murni itu, dia akan merasa nyaman. Dia akan merasa damai, dia tenang, dia diam. Demikian juga kita. Harusnya seperti bayi yang baru lahir, merindukan firman Tuhan. Ya. Boleh kita merindukan yang lain, tetapi utamanya adalah yang perlu kita kejar adalah kita merindukan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu namanya ciptaan baru. Diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. New moral untuk New Jerusalem baru. Yang kedua, ya, bagaimana kita memasuki normal yang baru dengan moral yang baru. Ya, kita baca ayatnya di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus, continue, berkesinambungan, terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, menurut gambar Allah. Ya, mengenakan manusia yang baru, itu yang seperti apa yang kedua? Yaitu pribadi yang mau terus-menerus diperbaharui. Artinya terus-menerus apa? Satu, firman Tuhan keras atau lembut, dia bersedia diperbaharui. Yang kedua, tidak tergantung situasi. Kalau situasinya enak, kalau mood saya lebih bagus, kalau mood saya lagi di atas, saya terima firman Tuhan. Kalau kondisi saya lagi jelek, kalau mood saya lagi di bawah, kalau bioritmik saya lagi di bawah rodanya, maka saya nggak bakal dengar firman Tuhan. Maka firman Tuhan saya dengar mungkin, tetapi lewat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak berbekas. Tapi apa yang dikatakan terus-menerus diperbaharui adalah tidak tergantung situasi. Situasi kita siap atau tidak siap, situasi kita baik atau tidak baik, maka firman Tuhan harus kita terima. Itu artinya terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan. Kenapa kita mau terus-menerus diperbaharui? Kenapa kita harus terus-menerus diperbaharui? Karena kita merindukan untuk memperoleh pengetahuan yang benar itu loh. Pengetahuan kita akan gambar Allah tidak salah. Pengetahuan kita akan Yerusalem baru tidak salah. Di Yerusalem baru tidak ada kawin mengawinkan. Di Yerusalem baru nggak ada buka toko. Di Yerusalem baru nggak ada hura-hura. Itu kan pikiran kita yang kita dunia harapkan. Di Yerusalem baru yang ada adalah penyembahan dan kekudusan, penyembahan kepada Allah dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, itu gambar kalik yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan lupa. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi, renewing of your mind. Memperbaharui pikiran, pola pikir kita. Ya, puji Tuhan. New normal adalah new moral supaya kita bisa masuk New Jerusalem. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita rela setiap hari selama masa kemurahan ini masih
berlangsung. Setiap hari, selama firman Tuhan masih bisa kita dengar, kita dibaharui, saudara. Kita dibaharui. Jangan terus kita hidup dengan hidup kita yang lama. Jangan terus hidup kita bermain-main dengan Tuhan. Tidak menghargai tubuh kita yang adalah milik Tuhan. Tidak pernah atau lupa bahwa ketika kita beribadah itu adalah kita menyembah Tuhan. Kita beribadah sembarangan. Kita melayani sembarangan. Kenapa kita lupa? Karena seringkali kita berhadapan dengan manusia. Dan seringkali pikiran kita berkata, oh saya hanya melayani manusia. Jangan saudara lupa bahwa saudara melayani Tuhan yang maha agung dan saudara harus hormat kepadanya. Janjimu kepada Tuhan, tingkah lakumu, perkataanmu kepada Tuhan itu harus sesuai dengan kekudusan Tuhan. Itu yang penting ya. New moral untuk new normal. Kita perbaiki. Setiap hari kita perbaiki. Kita dipoles oleh hamba-hamba Tuhan. Kita dipoles oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala-gembala. Kita harus siap dipoles. Bukannya kita marah. Bukannya malah kita mangkel. Bukannya malah kita kesel. Selalu kita merasa benar sendiri. Lupa kesalahan kita. Pendeta pun dianggap salah sama saudara. Gembala pun saudara anggap salah. Saudara nggak pernah dan tidak pernah mau untuk diperbaiki. Saudara tidak pernah mau untuk ditegur. Ya, oleh firman penggembalaan. Jangan begitu jadi orang. Itu artinya kita belum memasuki new normal dengan new moral. Kita baru memasuki new normal dengan old moral. Padahal ketika kita masuk Yerusalem baru, kita harus dengan new moral. Kita nggak bisa masuk Yerusalem baru dengan tubuh jasmani ini, dengan tubuh yang fana, enggak. Tapi dengan tubuh yang baru. Ayo kita perbaiki. Kita perbaiki moral kita. Ya. Kita sekarang masih dalam tahap-tahap awal masa new normal. Ini kesempatan bagi kita oleh Tuhan. Masih Tuhan siapkan buat kita. Ya, bagaimana caranya? Kita baca Galatia 6 ayat 15. Jadilah kita ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara ada di dalam Kristus? Amin. Firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau saudara ada di dalam Kristus, Kristus adalah firman Tuhan. Kalau saudara ada di dalam firman Tuhan, saudara adalah ciptaan baru. Jadi Kristus, kita berada dalam Kristus bukan hanya ucapan kita belaka, tetapi adakah firman Tuhan di hati kita? Itulah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Itu new moral. Ada di dalam Kristus. Konsisten dengan firman Tuhan. Ini di awal kita masuk new normal. Saya mau katakan, firman Tuhan masih kita dengar. Apapun firman Tuhan yang kita dengar, apakah itu menegur kita tentang karakter kita yang jelek, karakter kita yang mesum, karakter kita yang temperamen, karakter kita yang suka ngejelekin orang, karakter kita yang tidak tahu mengucap syukur, karakter kita yang buruk-buruk. Kalau firman Tuhan tegur kita, kita terima, kemudian kita rubah hidup kita. Itu artinya new moral. Selama kita masih bisa mendengar firman Tuhan, kita terima. Kita lakukan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan menggosok kita supaya kita menjadi bersih dan layak menjadi mempelai perempuan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi. Renungan firman Tuhan hari ini adalah membawa kita untuk kita memiliki moral yang baru. Bukan hanya masker yang baru, bukan hanya face shield yang baru, bukan hanya atau jangan kita dihantui dengan ketakutan-ketakutan kita yang berlebihan sehingga kita menyakiti hati Tuhan.
Tetapi moral yang baru adalah moral yang sungguh-sungguh melekat. Kita memiliki iman yang sehat karena iman dan moral itu bersumber dari firman Kristus. Kristus yang adalah kebenaran. Kristus yang tidak pernah ingkar janji. Ya saudara, camkan. Kristus kita itu Allah. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah membohongi saudara. Kenapa saudara sekarang menjadi takut berlebihan? Kenapa sekarang pola pikir saudara menjadi jungkir balik? Kenapa saudara menyakiti hati Tuhan dengan kata-katamu yang sia-sia? Dengan perilakumu yang seolah-olah engkau tidak menghargai Tuhan. Dengan perilakumu yang tidak menganggap Tuhan itu Tuhan yang superior. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa supaya Roh Kudus memampukan kita untuk kita memiliki moral yang baru. Kita sama-sama tunduk kepala. Bapa, terima kasih buat berkat firman Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar Tuhan. Betul Tuhan, kami perlu memiliki moral yang baru untuk kami memasuki masa new normal ini dan untuk kami memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. Terlebih jauh kami siap untuk masuk Yerusalem baru yang membutuhkan moral-moral yang baru. Ini kami Tuhan, siap untuk digarap oleh Roh Kudus supaya kami memiliki moral yang baru. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja atas seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun persoalan mereka, Roh Kudus terus dampingi mereka supaya tidak lari dari iman yang sehat. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sudah sesat jalan, sesat pikiran, Engkau kembalikan ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.